saya Pak Yoni Dores mengenai bahwasanya memang somasinya sudah ada jawaban sebenarnya. Saya cuma ingin mengutarakan bahwa kasus saya Abang Lesti mungkin dari awal juga udah tahu saya tidak ada niatan apa-apa, dari awal juga hanya ingin soan. Cover ataupun upload itu tidak dilakukan oleh Lesti Kejora dan tim. Selebtubers, kisru dugaan pelanggaran hak cipta antara Yoni Dores dengan Lesti Kejora semakin menarik perhatian publik. Deolipa Yumara, selaku tim kuasa hukum Yoni Dores, menyatakan terbuka untuk melakukan mediasi dengan pihak Lesti. Menurutnya, sudah ada itikat baik dari Lesti yang membalas somasi secara resmi. Hal ini dinilainya sebagai awal titik temu. Deolipa bahkan siap mengupayakan pertemuan langsung antara kliennya dengan Lesti demi menyelesaikan semua secara kekeluargaan. Itu artinya sudah somasi dijawab dengan jawaban somasi. Sebenarnya udah mulai dari titik temu ya. Kemarin itu mungkin karena salah paham atau nggak nyampe. Satu pengen ketemu nggak ketemu, satu udah ngirim jawaban somasi juga nggak nyampe, padahal sampai ya akhirnya kan jadi miss yang namanya kesalahpahaman, timbul kesalahpahaman sehingga terjadinya laporan polisi kan. Sebenarnya kalau ini sudah nyampe aja itu ada titik temu itu kan nggak perlu ada laporan polisi gitu. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang salah, tapi yang jelas ada upaya pertemuan tapi nggak ketemu, tapi ada juga somasi dan dijawab juga sudah sampai somasinya. Jadi kalau kemarin pengacaranya Lesti menyatakan sudah sampai somasinya, jawaban somasi sudah sampai, nah itu artinya kan sudah ada sebenarnya saling pengertian begitu. Jadi ada permintaan dengan somasi, kemudian ada pengertian menjawab jawaban somasi. Berarti kan titik temu mediasi ini sebenarnya sudah tercapai. Persoalannya kan belum ada pertemuan karena ada kesalahpahaman begitu. Jadi ada kesalahpahaman yang kelihatannya nih. Jadi nanti kalau demikian saya akan bicara dengan saya Pak Yoni Dores mengenai bahwasanya memang somasinya sudah ada jawaban sebenarnya. Cuman mungkin dia nggak terima atau bagaimana, atau ada tanda terima, siapa terima belum diketahui kan. Sementara itu nih guys, pihak Lesti Kejora akhirnya buka suara dan meluruskan sejumlah informasi. Kuasa hukum Lesti, Sadrak Seskoadi, menyampaikan bahwa Lesti hanya menerima 1 dari 3 somasi yang dikirim, yaitu pada tanggal 1 Maret 2025 dan telah dibalas secara tertulis pada tanggal 6 Maret 2025 dengan bukti tanda terima pada 11 Maret 2023. Dalam surat tersebut juga sudah tertera dengan jelas kontak manajemen yang bisa dihubungi termasuk nomor telepon. Oleh karena itu nih, pihak Lesti menilai tidak benar jika dikatakan sulit dihubungi atau tidak kooperatif. Sebelumnya, Yoni Dores bersama kuasa hukumnya Ilham dan Deolipa Yumara menyebut laporan ke polisi adalah bentuk upaya hukum terakhir setelah 3 kali mencoba menemui Lesti ke rumahnya, namun tak digubris. Yoni Dores selaku pelapor juga menegaskan tidak berniat memeras Lesti Kejora, melainkan hanya ingin mendapatkan klarifikasi terkait penggunaan lagu ciptaannya. Selain merasa disepelekan karena tak kunjung mendapat respon, Yoni juga kecewa karena namanya juga tidak dicantumkan dan tidak mendapat royalti dari lagu yang sudah dinyanyikannya. Menurutnya, tidak ada larangan kepada siapapun untuk menyanyikan lagunya, asalkan hak penciptanya dihargai secara adil. Yang dimana saat itu kita ketahui Lesti Kejora saat itu sedang melaksanakan kegiatan syuting ya. Sehingga dari beberapa statement yang disampaikan Bapak Yoni Dores yang menyebutkan tidak diberikan ruang, tidak diberikan waktu untuk melakukan pertemuan, itu kami anggap tidak sesuai dengan fakta, dikarenakan memang Lesti Kejora saat itu sedang melakukan kegiatan syuting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pihak Yoni Dores telah mengirimkan somasi sebanyak 3 kali, namun pada faktanya hanya diterima 1 kali, yang dimana somasi tersebut dilayangkan pada tanggal 1 Maret 2025
dan telah direspon oleh manajemen pada tanggal 6 Maret 2025 dan telah diterima oleh perwakilan dari kantor kuasa dari Yoni Dores pada tanggal 11 Maret 2025. Ini merupakan surat balasan atau tanggapan dari manajemen dan ini merupakan tanda terima yang sudah disampaikan juga ya. Ini beberapa fakta-fakta ya yang kami coba luruskan. Di sini telah terdapat tanda terima yang diterima oleh yang bersangkutan langsung. Jadi terkait dengan adanya tidak ada etikat baik yang disampaikan oleh pihak Yoni Dores, asisten dan juga kuasa hukumnya, ya kita bisa nilai sama-sama arah tersebut benar atau tidak, begitu. Kemudian terkait dengan pernyataan dari Bapak Yoni Dores, mungkin dari teman-teman sekalian juga tahu, yang menyebutkan tidak mengetahui manajemen dan juga siapa manajer dari seorang Lesti Kejora. Saya rasa juga sangat mudah untuk mencari manajemennya karena di dalam surat tanggapan ini sudah dilampirkan nama, kemudian alamat dan juga nomor telepon yang dapat dihubungi. Kemudian yang kedua, terkait dengan Instagram dari Lesti Kejora juga sudah mencantumkan nomor telepon dari manajer. Jadi kembali kami sebagai kuasa hukum dan perwakilan dari manajemen Lesti sekarang cukup kebingungan ketika ada pemberitaan yang menyampaikan bahwa tidak dapat menghubungi Lesti Kejora dan manajemen. Saya cuma ingin mengutarakan bahwa kasus saya sama Lesti mungkin dari awal juga udah tahu. Saya tidak ada niatan apa-apa, dari awal juga hanya ingin soan datang ke rumah Lesti, hanya pengen tahu informasi ya untuk akhirnya pengembangannya seperti yang diutarakan Pak Olim tadi. Lebih lanjut, Sadrak juga mengatakan bahwa Lesti dan tim sama sekali tidak mengunggah konten lagu milik Yoni Dores seperti yang dituduhkannya. Bahkan dari 13 alat bukti yang disebut Yoni, tidak satu pun berasal dari akun milik Lesti. Mereka menduga bahwa pelaku sebenarnya adalah pihak lain dan bila benar begitu, maka Lesti tidak bersalah secara hukum maupun moral. Persoalan yang menyebutkan bahwa adanya uploadan yang dimana diduga melanggar undang-undang hak cipta, ya, perlu kami jelaskan juga bahwa cover ataupun upload itu tidak dilakukan oleh Lesti Kejora dan tim, sehingga hal tersebut cukup membuat dan memframing klien kami ini seolah-olah terlihat seperti melakukan tindak kesalahan ya dengan mengupload tersebut. Karena dari 13 alat bukti yang disampaikan oleh saudara Yoni Dores telah kami kaji dan pelajari, tidak ada satupun uploadan yang dilakukan oleh Lesti Kejora dan tim dan manajemen yang mana dituduhkan telah melanggar undang-undang hak cipta. Sementara itu nih guys, Dua Lipa juga menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan kontroversial dari asisten Yoni Dores yang menyebut Lesti tidak tahu diri dan pelaku pembajakan. Ia menilai adanya kemungkinan salah paham antara Yoni Dores dan pihak Lesti Kejora. Menurutnya, bila pertemuan bisa terwujud dan klarifikasi terjadi, laporan polisi pun bisa dicabut jika Lesti memang terbukti tidak bersalah. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Lesti menegaskan bahwa tidak ada permusuhan dengan Yoni Dores dan mereka terbuka jika ada instansi yang ingin memfasilitasi pertemuan. Namun, mereka juga merasa keberatan karena tuduhan tersebut sudah mencoreng nama baik kliennya secara non-material. Itu artinya sudah somasi dijawab dengan jawaban somasi. Sebenarnya udah mulai dari titik temu ya. Kemarin itu mungkin karena salah paham atau nggak nyampe, satu pengen ketemu nggak ketemu, satu udah ngirim jawaban somasi juga nggak nyampe, padahal sampai ya, akhirnya kan jadi miss yang namanya kesalahpahaman, timbul kesalahpahaman sehingga terjadinya laporan polisi kan.
Sebenarnya kalau ini sudah nyampe aja itu ada titik temu itu kan nggak perlu ada laporan polisi gitu. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang salah, tapi yang jelas ada upaya pertemuan tapi nggak ketemu, tapi ada juga somasi dan dijawab juga sudah sampai somasinya. Jadi kalau kemarin pengacaranya Lesti menyatakan sudah sampai somasinya, jawaban somasi sudah sampai, nah itu artinya kan sudah ada sebenarnya saling pengertian begitu. Jadi ada permintaan dengan somasi, kemudian ada pengertian menjawab jawaban somasi. Berarti kan titik temu mediasi ini sebenarnya sudah tercapai. Persoalannya kan belum ada pertemuan karena ada kesalahpahaman begitu. Jadi ada kesalahpahaman yang kelihatannya nih. Jadi nanti kalau demikian saya akan bicara dengan saya Pak Yoni Dores mengenai bahwasanya memang somasinya sudah ada jawaban sebenarnya. Cuman mungkin dia nggak terima atau bagaimana, atau ada tanda terima, siapa terima belum diketahui kan. Gitu. Tapi yang jelas ini adalah kesalahpahaman. Nah ini sebenarnya mudah untuk ini karena dari pihak Lesti sendiri tampaknya ada niat baik begitu. Jadi dengan dia menjawab somasi itu sebenarnya ada niat baik dari dia, dari manajemennya untuk kemudian melakukan rembukan namanya bermusyawarah. Cuman karena mungkin nggak ketemu aja itu suratnya di mana, jadi akhirnya timbul salah paham. Karena kemarin itu dengan adanya salah paham ada laporan polisi, kemudian ada juga dari pihak Yoni Dores mungkin yang kemudian timbul cerita-cerita atau tuduhan-tuduhan dari pihak asistennya kan gitu kan. Itu mungkin saya atas nama yang bersangkutan juga minta maaf terhadap apa yang terjadi kemarin itu. Mungkin karena belum terbiasa menghadapi persoalan jadi main tunduk gitu. Ini kan kita hindari supaya adanya nanti dilaporin balik lagi pencemaran nama baik atau apa dari pihak Lesti, kan kita juga nggak mau yang seperti itu kan. Kita mau baik-baik saja. Jadi memang itu mungkin kesalahpahaman yang kemudian timbul kepanikan atau kemudian timbul rasanya sih hujatan atau apa ya. Jadi ya kita atas nama Pak Yoni Dores minta maaf juga terhadap tersebut. Tapi oke lah kita sampaikan itu. Yang jelas kan ada ruang terbuka dari pihak Lesti untuk kemudian bermediasi. Ini yang kemudian akan saya jajaki bersama Pak Yoni Dores. Sangat menyayangkan kepada saudara Yoni Dores, asistennya dan kuasa hukum yang menyebutkan Lesti Kejora tidak tahu diri, tidak beradab, pelaku pembajakan dan kata-kata lainnya yang sangat tidak pantas. Seharusnya Bapak Yoni Dores beserta tim tidak perlu menyampaikan perkataan seperti itu. Karena bagaimanapun juga proses penyelidikan masih berjalan. Dan mungkin ini sebagai pesan agar kedepannya untuk tidak dilakukan kembali hal-hal tersebut. Karena bagaimanapun kata demi kata yang disampaikan itu semua terekam di pemberitaan. Jadi mungkin kalau kuasa hukum atau praktisi hukum udah tahu ya arah statement saya hari ini menyampaikan hal itu apa. Tapi pada intinya saya selaku kuasa hukum dan perwakilan manajemen sangat menyayangkan adanya ucapan-ucapan dan perkataan seperti itu. Kemudian poin terakhir yang pengen kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih menunggu proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, yang dimana nanti akan mengagendakan Lesti pemanggilan, yang dimana kami juga sampai dengan hari ini belum mengetahui kapan akan dilaksanakannya pemanggilan tersebut. Pada intinya yang pengen kami sampaikan, ketika pun ada pemanggilan tersebut, kami akan kooperatif untuk mengikuti setiap proses yang berjalan. Meski hadapi gugatan hak cipta lagu, Lesti Kejora tampak santai. Pelantun Kejora itu masih tetap aktif bekerja sembari mengasuh dua buah hatinya. Baru-baru ini, ia bahkan kembali dipercaya menjadi juri di ajang pencarian bakat dangdut yang telah mengantarkan nama besarnya di industri hiburan. Sebagai alumni pertama ajang tersebut, Lesti mengaku bernostalgia saat mengenang masa perjuangannya dulu sebagai peserta yang dimulai sejak usia 13 tahun. Kini,
Lesti bangga melihat semakin banyak generasi muda yang ikut melestarikan musik dangdut. Meski sibuk bekerja, Lesti juga tak lantas melupakan perannya sebagai ibu dari 2 anak. Istri Rizky Bilar itu menegaskan bahwa ia tetap memprioritaskan peran sebagai ibu, termasuk dengan menyiapkan stok ASI karena harus meninggalkan buah hatinya saat syuting. Lantas, benarkah ia sempat kesulitan memberikan ASI karena masalah hukum yang kini membelitnya? Ya, seneng banget pastinya dikasih kepercayaan lagi, tapi mudah-mudahan nanti bisa memberikan yang terbaik, terutama untuk teman-teman DA yang akan berjuang, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Ada persiapan apa, Kak? Persiapannya paling ya pasti kesehatan, terus karena udah ada 2 buntut, jadi yang harus dibagi-bagi waktunya ya itu aja sih paling, apalagi sekarang kan masih ngasihin gitu, jadi mungkin nyetok asinya yang harus lebih banyak karena kan harus ditinggalin kan, biasanya malam kan nganenin terus nanti harus ditinggal, jadi harus disiapin. Berarti sebelum menerima ini ngobrol dulu sama Bang Bi, terus gimana mau menerima atau gimana itu? Kan berdua. Jadi pokoknya apapun kan aku selalu izin dulu, boleh apa enggak gitu. Dan kebetulan memang alhamdulillahnya gitu kita dikasih ditawarinnya tuh langsung berdua gitu. Tapi awalnya sih sebelumnya memang gimana ya Kak, karena kan masih nyenenin gitu, takutnya nanti malah kekejar-kejar apa enggak gitu. Pasti malah semuanya dibalikin lagi gitu. Tapi ya udahlah ya, biar seru, dan Indosiar kan juga memberikan keleluasaan buat ya boleh kalau mau izin. Tanyanya tentang DA aja ya. Kalian sih tadi udah lihat penampilan para penonton gimana? Kenapa? Udah lihat tadi penampilan peserta-peserta. Karena kebetulan aku juga mantau di tayangan audisi ya, jadi supaya bisa tahu bagaimana kualitas peserta di A7, dan barusan juga ada beberapa perwakilan yang sedikit memperlihatkan atau memperdengarkan suara emasnya yang Masya Allah sekali, masih muda dan ternyata multi talent ya, bukan hanya multi talenta gitu, bukan hanya nyanyi aja tapi punya kebiasaan yang lain, kayak tadi ada yang bisa silat, ada yang bisa ngedance dan banyak lagi. Ada yang tadi semua kan peserta udah pada nunjukin beberapa keahlian yang bakal bayang nggak sih kalau juri bakal pusing nih buat milih karena bagus-bagus. Iya, selain itu juga masih pada muda-muda gitu, masih pada kalau zaman aku kan dulu jauh dari umurnya gitu, sekarang itu setara gitu, kayak belasan gitu ya, dengan kualitas mereka yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti masing-masing bisa saling memperkuatkan karakter, memperkuatkan apa yang akan disuguhkan, apa yang akan ditampilkan, sehingga pemirsa dan juri-juri mungkin nggak susah untuk memilih siapa yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik ya. Ada tips buat peserta buat bertahan sampai akhirnya sih? Konsisten, terus fokus sama ya doa restu dari orang tua, terus latihan sama anggap aja di setiap penampilan itu adalah penampilan terakhir. Jadi yang harus kita perkuat adalah niatnya untuk apa kita ikut kompetisi ini. Jadi biar kedepannya juga bisa selalu memberikan yang terbaik, dan harus dipikirkan dari sekarang setelah ini mau jadi apa gitu ke depan. Jadi banyak hal baru juga di Bang DA7 ini, ada Komeng juga, ada Ayu. Tapi sih bakal meriah juga masih DA7. Iya, seru banget tadi, dan Fehlina juga comeback lagi gitu setelah dulu DA pertama yang ya dulu Fehlina tahu bagaimana perjuangan aku gitu, dan sekarang alhamdulillah bisa satu panggung bareng dan ikut menyaksikan teman-teman yang akan berjuang nanti menjadi bintang dangdut masa depan. Jadi ke flashback. Iya banget, apalagi dulu
dulu mah bukan di sini preskonnya, di bawah. Ingat banget tuh kecil. Udah ada belum kakak? Belum. Tapi belum nonton. Di bawah tuh. Pokoknya ngelihat mereka tadi pada menunjukkan bakatnya, ikut terharu dan ikut jadinya flashback ya dulu perjuangan bisa sampai sekarang banyak sekali gitu, dan mudah-mudahan teman-teman selamat berjuang. Ini bukan awal perjuangan, justru menurut aku awal perjuangan kalian nanti di saat kalian begitu selesai sekolah di Dangdut Academy, kalian bisa terus berkarya di industri ini atau enggak. Jadi tetap selalu semangat dan kita sama-sama membuat dangdut makin hebat dan semakin dicintai oleh seluruh penikmat musik yang ada di tanah air. Dan sini ada nggak sih penampilan yang udah bikin kamu tertarik gitu sama salah satu karena semuanya pada bagus-bagus dan semuanya masing-masing punya karakter. Jadi kayak benar kata kakak tadi, pasti akan membingungkan. Jujur aku nonton aja, ngeliat aja masih sangat-sangat membingungkan. Udah mah muda-muda, suaranya bagus-bagus. Ya mudah-mudahan nanti nggak ada yang, jangan sampai ada celah aja gitu, karena kan semuanya pada bagus-bagus. Maka dari itu aku bilang di setiap penampilan harus fokus, dan itu kan paling lama 5, 6, 7 menit lah kita di atas panggung. Jadi jangan sampai ada celah untuk juri bisa kecewa gitu dengan penampilan. Dangdut Academy menjadi ikon dangdut berkelas nih, setiap nih kamu lihatnya nih. Aku pribadi sangat bangga karena jujur ya siapa lah Lesti kalau nggak ikut Dangdut Academy, nggak disupport dan didukung terus karya-karyanya oleh Indosiar, oleh teman-teman Lesti Lovers gitu. Jadi pokoknya Dangdut Academy ini harus tetap selalu menjadi ikon yang selalu melahirkan bintang-bintang dangdut masa depan. ini udah kali keberapa sih jadi diri sendiri? Keberapa ya? Dulu Lida, terus ikut lagi DA. Pokoknya liburnya ya sekitar selama libur DA aja. Kebayang nggak sih Kak, dulu kan jadi peserta, sekarang udah dipanggil terus jadi juri yang menilai. Ya, pokoknya sampai detik ini masih merasa nggak percaya, dan yang pasti bersyukur sekali Allah masih memberikan kesehatan, terus masih selalu dicintai oleh orang-orang yang selalu mendukung gitu, dan karya-karyanya masih alhamdulillah selalu diterima. Mudah-mudahan semua ini sampai seterusnya Tuhan kasih kesempatan untuk bisa terus memperbaiki diri khususnya, dan bisa selalu ada di industri musik, khususnya musik dan Tapi ada juga melihat yang semakin kembali di anak muda gitu gimana? bangga dong, seneng. Kalau aku pribadi jadinya kayak ada temen gitu, karena kalau dulu kan sendirian, maksudnya karena teman-teman peserta yang lain kan usianya lebih dewasa gitu, sementara waktu itu aku ikut masih 13-14 tahun. Jadi sekarang banyak banget generasi muda yang ikut berkompetisi di Dangdut Academy, bahkan lebih banyak gitu. Jadinya seneng banget bisa kita kedepannya bisa berkolaborasi untuk bisa terus membangun musik dangdut gitu, karena kalau enggak kan siapa lagi yang bukan kita sebagai generasi muda yang bisa melestarikan musik dangdut kalau bukan kita yang terus melestarikannya, ya siapa lagi. Makin semangat bikin karya juga nggak sih Kak, kan banyak banget yang Iya dong, jadi motivasi gitu bahwa ntar di usia akan semakin bertambah, terus industri ini semakin banyak generasinya. Jadi bukan takut tapi justru seneng, karena kedepannya mungkin kita bisa bikin kolaborasi untuk bisa terus mengangkat musik dangdut.